Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam renungan 79 keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, mari kita tetap semangat, kita tetap percaya Tuhan menyertai kita. Dia selalu ada dan memberkati kehidupan kita. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Biarlah setiap ungkapan kita ini menjadi doa kita bahwa Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, saat ini saya beri tema jujur. Ya. Kita lihat Amsal 19 ayat 1, demikian firman Tuhan. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Di dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan lebih baik miskin tetapi jujur daripada kaya tetapi tidak jujur. Ya. Bapak Ibu, miskin berarti hidup dalam kesederhanaan. Ya. Namun Alkitab mengatakan itu lebih baik daripada kaya. Ya, punya harta benda, melimpah dengan harta benda tetapi ternyata tidak jujur, ya, alias pendusta, pembohong. Ya. Karena lawan dari jujur adalah bohong atau dusta, dan kita menyadari bahwa keadaan zaman sekarang, ya, kita tahu sendiri keadaan zaman sekarang semakin sulit untuk berjumpa dengan orang-orang yang jujur, ya. Yang ada hanya kebohongan, dusta, ya. Bahkan kita lihat banyak penipuan-penipuan yang terjadi di hari-hari ini, ya. Tetapi sebagai umat Tuhan, ya, sebagai jemaat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, saya mengatakan jemaat GPDI El Shaddai Magelang, Tuhan tidak mau kita hidup dalam dusta, dalam kebohongan, tetapi Tuhan mau kita hidup di dalam kejujuran, ya. Tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada dusta karena itu jahat di mata Tuhan. Tetapi hiduplah dalam kejujuran. Supaya apa? Supaya kita layak menghadap Allah. Supaya kita layak untuk melayani Dia. Kalau kita datang ke gereja kita tidak jujur di hadapan Tuhan, kita ternyata hidup dalam kebohongan, dusta, berarti kita tidak menyenangkan Dia. Kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena tanpa hidup jujur kita tidak bisa melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hidup jujur bukanlah sekedar nilai moralitas yang baik. Kejujuran adalah identitas, tanda kita sebagai anak Tuhan. Sebab jika kita berbohong, ya kita bukan anak Tuhan. Tapi bisa dikatakan kita anak iblis, karena itu yang firman Tuhan bilang. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Dikatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi firman Allah katakan di dalam iblis itu gak ada kebenaran. Yang ada hanya dusta, kebohongan. Yang dia katakan itu adalah yang berasal dari dia, tidak berasal dari kebenaran. Yaitu sebabnya Tuhan tidak mau kita jemaat Tuhan hidup dalam dusta. Karena kalau dengan demikian kita disebut sebagai anak-anak dari iblis, ya. Karena firman Tuhan katakan ya bukan bapa di sorga, ya, menjadi bapa kita, tetapi iblislah yang menjadi bapa kita. Nah, hidup dalam kejujuran adalah kebenaran Allah, ya. Kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan dengan melakukan kebenaran Allah, kehendak Tuhan, maka kita akan menikmati kebahagiaan, ya. Kebahagiaan yang sejati. Nah, kita mau lihat apa kebahagiaan orang yang hidup dalam kejujuran. Yang pertama, kejujuran adalah kunci menikmati pribadi Tuhan. Karena Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Coba kita baca di dalam Amsal 3 ayat 32 bagian B, dikatakan tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat, ya. Nah, sebagai umat Tuhan tentu kita rindu menikmati Tuhan dalam hidup kita, ya. Kita rindu menikmati hadiratnya di setiap
ibadah penyembahan kita. Mungkin kita ada di gereja dan kita, kok saya tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, saya merasa kering ya. Saya tidak bisa menikmati Tuhan, orang lain menikmati Tuhan. Ya. Tetapi ingat firman Tuhan, kejujuran adalah kuncinya untuk menikmati hadirat Tuhan. Sebab itu yang firman Allah katakan, Tuhan akan bergaul erat dengan orang yang jujur. Jadi kalau kita hidup dalam kejujuran, ya kita yang bekerja, kita jujur, kita yang punya usaha dan kita jujur, ya melakukan semuanya karena kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya waktu kita beribadah, waktu kita menyembah Tuhan, baik di gereja, dimanapun, kita akan menikmati pribadi Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ya. Sebab hadirat Tuhan itu luar biasa, semua orang merindukan hadirat Tuhan. Kuncinya adalah hidup jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, kejujuran adalah kunci menikmati jawaban doa. Amsal 15 ayat 8 katakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Setiap kita tentu merindu ya, doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Siapa jemaat Tuhan yang tidak berdoa? Tentu kita semua berdoa kepada Tuhan. Dan setiap kita punya doa masing-masing. Dan tentu kita merindukan jawaban dari Tuhan atas setiap doa kita. Tapi kita lihat firman Allah katakan kunci untuk menikmati jawaban doa adalah hidup jujur. Doa orang jujur dikatakan dikenannya atau diterimanya. Ya. Jadi orang jujur waktu dia berdoa, doanya dikenan Tuhan, diterima oleh Tuhan. Dan itu berarti ada jawaban yang pasti dari setiap doanya kepada Tuhan. Setiap doa kita pasti akan ada jawaban. Tuhan pasti menjawab. Kenapa? Karena kita adalah orang yang hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah yang ketiga, kejujuran adalah kunci menikmati perlindungan Tuhan. Amsal 2 ayatnya yang ke-7. Dikatakan ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Jadi Tuhan menyediakan perlindungan. Tuhan itu akan menjadi perisai bagi orang yang jujur. Itu sebabnya kunci untuk menikmati perlindungan Tuhan adalah hidup jujur di hadapan Tuhan. Setiap kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Setiap kita ya, merindukan ya, Tuhan itu menjadi perisai dalam hidup kita untuk melindungi kita. Karena kita menyadari kita ada di dalam dunia yang jahat. Di tengah-tengah zaman yang orang katakan zaman edan. Zaman yang penuh dengan kejahatan. Ada begitu banyak ancaman di luar sana. Tapi ingat, Tuhan akan menjadi perisai dalam hidup kita. Dia yang akan melindungi kita. Namun satu hal, kuncinya adalah kita tetap hidup jujur di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang hidup jujur itu bukan berarti terlepas dari setiap masalah, terlepas dari persoalan. Kita udah jujur dan kita tidak akan mengalami persoalan, kita tidak akan mengalami tantangan hidup. Ya, tidak seperti itu yang menjadi janji firman Tuhan. Ya. Tapi kita semua tetap akan mengalami yang namanya tantangan hidup, mengalami pergumulan hidup. Mengalami masalah, persoalan, pasti selama kita masih ada dalam dunia kita akan mengalami itu semua di dalam hidup kita. Namun orang yang jujur itu akan mendapat jaminan, yaitu perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Ingat, hiduplah dalam kejujuran. Ya. Mari Bapak Ibu, hidup dalam kejujuran. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, anak-anak muda, remaja, hiduplah di dalam kejujuran. Karena itu adalah tanda kita anak Tuhan, kita orang yang percaya kepadanya, kita adalah umat pilihannya. Dan oleh hidup jujurlah kita akan menikmati kebahagiaan sejati. Bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi kita akan menikmati itu sampai kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Dan bagi Bapak Ibu
yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Mari Bapak Ibu, kita di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, kalau kita bisa mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari bawa setiap penyembahan-Mu kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami di hari-hari ini, mungkin kita sedang mengalami masalah, persoalan hidup, ada begitu banyak tantangan, pergumulan hidup, kita nggak mengerti mengapa ini terjadi dalam hidup kita. Tapi itulah yang sedang kita alami selama kita ada di dalam dunia ini. Tapi mari saya mengajak setiap kehidupan kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, bawa hati kita di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Saya percaya akan ada jawaban dari Tuhan. Namun satu hal yang firman Tuhan ajar kepada kita saat ini adalah kita mau hidup jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita ada di dalam kejujuran, saya percaya apapun yang kita alami, Tuhan akan tolong kita. Dia yang berjanji akan menjadi perisai, pelindung di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang akan memberkati setiap kehidupan kita, yang akan menolong setiap kehidupan kita, yang menjadi jawaban dari setiap doa-doa kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini, hadirat-Mu ada di rumah setiap jemaat Tuhan yang mendengar setiap kebenaran firman Tuhan, diberkati, dikuatkan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap kehidupan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau beserta kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Bagi Engkau yang berkuasa menjaga supaya keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang jangan tersandung, dan yang membawa kami dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Mu. Bagi Engkau adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.